Cek, cek, cek. Ayo. Disiarkan langsung dari studio Graha Tribun Sumsel. Selamat datang di dalam acara Zoominar Media Digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim. Menghadirkan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Haji Herman Deru, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji Nasrun Umar, SHMM, Bupati Muara Enim, Dr. Andes Riza Fahlevi MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Irawan Supmidi SPD SMN MM, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, dengan moderator Hajah El Weni Ramdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post Tribun Sumsel. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Vano Tahalele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan selamat datang di dalam acara Zoominar Media Digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim. Baiklah para hadirin dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyapa tamu yang sudah hadir secara virtual tentu saja. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, yang diwakili oleh Direktur SMP Dijen PAUD Dikdes, dan Dikmen Kemendikbudristek RI, yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyasyah, juga telah hadir saat ini yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, yang terhormat Bapak Dr. Andes Nelson Firdaus MM, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Dr. Andes Haji Riza Fahlevi, juga telah hadir bersama kita Kadisdik Kabupaten Muara Enim yang terhormat Bapak Irawan Supmidi SPD SMN MM. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga para guru yang sudah hadir pada Zoominar kali ini. Kemarin saja kalau tidak salah sudah mendaftar kurang lebih ada 800-an guru yang akan bergabung Zoominar kali ini. Mungkin boleh kasih tepuk tangan buat kita secara virtual pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya juga untuk membacakan beberapa tata tertib di dalam webinar kali ini. Yang pertama, dan terutama tentu saja, mohon matikan mikrofon Anda kecuali Anda diberikan kesempatan untuk berbicara. Sekali lagi saya ingatkan, mohon matikan mikrofon Anda sebelum Anda diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, mohon aktifkan kamera selama acara ini berlangsung. Dan juga gunakan virtual background yang sudah disediakan panitia. Kemudian pertanyaan silakan diajukan melalui kolom chat. Sekali lagi kami ingatkan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diajukan melalui chat box yang sudah tersedia. Dan tentu saja pertanyaan harus sesuai dengan konteks Zoominar kali ini. Dan yang terakhir, para hadirin yang sudah hadir di ruangan virtual, silakan mengisi daftar hadir melalui link yang sudah disediakan para panitia. Baiklah para hadirin, sekilas mengenai acara kali ini, di tengah era industri 4.0, tidak dapat dipungkiri bahwa media digital telah menjadi bagian utama di dalam dunia pendidikan. Dan pandemi COVID-19 tentu saja mempengaruhi perubahan kegiatan belajar mengajar di seluruh dunia. Dan tentu saja para pengajar atau guru dituntut untuk beradaptasi dengan cepat seiringan dengan semakin majunya dunia teknologi digital, bahkan diharapkan dapat memaksimalkan media digital guna memberikan pendidikan yang terbaik bagi para siswanya. Dan tentu saja hari ini sangat istimewa sekali karena bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2021 dan juga dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kabupaten Muara Enim, Tribun IO Palembang menginisiasi live talk show atau Zoominar media digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim dengan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik di bidangnya untuk membekali
para tenaga pengajar di Kabupaten Muara Enim agar semakin maju di dalam memanfaatkan media digital di dalam dunia pendidikan. Dan inilah Zoominar Media Digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Boleh sekali kasih tepuk tangan paling meriah. Baiklah para hadirin, acara ini dapat Anda saksikan secara live di seluruh platform sosial media Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel, yaitu di platform YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Dan tentu saja tidak perlu berlama-lama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin saya undang untuk mengambil sikap hormat atau berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, tentu saja kita akan bersama-sama memohon ridho dan tuntunannya sebelum kita memulai acara pada kali ini. Dan tentu saja kali ini doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Imam Munohib. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara ini dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafar, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa-dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat serta ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah para hadirin, kita akan segera memasuki Zoominar media digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim, dan tentu saja dipandu oleh sosok yang sudah tidak asing lagi. Dan bersama kita akan sambut moderator kita pagi hari ini, Head of Newsroom Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel yang terhormat Ibu Hajah Elweni Ramdiasudin. Namun, sebelumnya kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara yang kerenian, kata Mung Plembang. Karena kita ada pada satu ruang yang sama, webinar media digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim. Tapi saya kira ini bukan hanya untuk di Muara Enim, tetapi juga di Sumatera Selatan. Kita beri tepuk tangan untuk semua peserta Zoom yang sudah berkumpul dari tepat pukul 10 tadi. Ya, terima kasih sudah ada di sini bersama kita, tentu saja yang terhormat, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Pak Gub, pada saat yang sama sedang mengikuti kegiatan langsung bersama dengan Mendagri, dan kali ini beliau diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum, Bapak Nelson Firdaus MM. Apa kabar, Pak? Pak Nelson. Alhamdulillah sehat, Mbak Weni. Baik, terima kasih Pak Nelson. Kemudian ini spesial, jauh ada di Jakarta sana, tetapi saya kira beliau dekat hatinya dengan guru-guru di Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM. Beliau adalah Direktur SMP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek RI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mohon izin dan mohon maaf ini karena kebetulan sedang dalam perjalanan darat dari Surabaya ke Jember. Oh, Jadi saya mungkin kalau sinyalnya agak terganggu atau mungkin saya tidak bisa menunjukkan video karena memang supaya bisa konsentrasi mengikuti kegiatan ini. Salam sehat semua ya buat teman-teman, buat para guru-guru kita di seluruh yang hadir di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mul, kami tetap tentu tunggu kehadiran Anda, standby. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Ya, kemudian ini adalah sahabat saya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Riza Pahlevi, MM. Pak Riza, belum masuk? Oke, mungkin beliau menyusul. Ya, baik, yang kemudian adalah yang punya gawe tentu Muara Enim. Dan beliau adalah Bapak Irawan Sukmidi, SPD, SMN, MM, Kadiknas Kabupaten Muara Enim. Pak Irawan, apakah Anda sudah join? Pak Irawan? Ada ya? Oke, baik, mungkin masih di mute. Dan yang paling punya acara, seluruh guru di Sumatera Selatan yang jumlahnya tadi saya diupdate oleh panitia ada 816 guru PAUD, guru TK, guru SD, SMP, SMA se-Sumatera Selatan, dan paling banyak memang ada di Muara Enim. Selamat Hari Guru, selamat Hari Guru yang ke-27 yang sebenarnya jatuhnya itu tepatnya pada tanggal 25 November, ini baru tanggal 23, jadi kita dalam rangkaian itu, dan tentu saja selamat juga untuk Kabupaten Muara Enim yang baru saja berulang tahun ke-75. Salam untuk Pak Bupati, Bapak Dr.
Haji Nasrun Umar. Baik, terlebih dahulu tentu saja saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Nelson, bagaimana sih Pak tantangan guru pada era digital? Mungkin Bapak akan menyampaikan poin-poin penting dari Pak Gubernur. Kami semua, terutama guru-guru, menantikan apa yang akan disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menyampaikan sambutan, kami ingin berpantun dulu Mbak Weni. Sungguh cerah cuaca hari ini. Cakep. Matahari bersinar sepanjang hari. Kalau kita mau berita terkini, bacalah Seripo dan Tribun setiap hari. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nelson, memang makin ganteng. Sejak menjadi ashiga ini. Silakan Pak. Ya. Sebelum kami menyampaikan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Seyogyanya pada pagi hari ini Bapak Gubernur ingin hadir secara langsung melalui virtual, namun dikarenakan pada saat yang bersamaan beliau juga memberikan paparan untuk Menteri Dalam Negeri. Oleh sebab itulah ditugaskan kepada saya dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur. Mungkin langsung saja Mbak Weni, kami menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek, Bapak Nadiem Makarim, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dikdas, Dikmen, Dikti, Kemendiknas dan Ristek, Bapak Mulyansah, yang sangat kami hormati juga Kepala Newsroom Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel beserta seluruh jajarannya, para narasumber dan peserta talkshow, serta Bapak Ibu Guru yang hadir secara virtual, yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka melalui dunia maya pada acara live talk show media digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muara Enim. Selaku Gubernur Sumatera Selatan, saya mengucapkan selamat kepada penyelenggara atas pelaksananya acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan kepercayaan dan amanah masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia pendidikan agar tercapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu, maka pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang terdepan melalui peran serta aktif dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi pembangunannya, yaitu Sumsel maju untuk semua. Untuk itu, prioritas pembangunan Sumatera Selatan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui media digital ini, terutama bertepatan dengan era serba membutuhkan pengetahuan berbasis teknologi informasi yang terus maju seperti sekarang ini. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan berbagai dukungan
guna mengembangkan media digital dengan terlebih dulu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai insan yang membangun dan memanfaatkan media digital demi akselerasi pembangunan khususnya pada bidang pendidikan. Tidak hanya untuk mendukung pengembangan kualitas SDM, tetapi pembangunan dan pemanfaatan media digital pada bidang pendidikan lebih diprioritaskan pada bidang-bidang yang lebih kompetitif, pada kebutuhan prioritas guna menyongsong pembangunan media digital berbasis teknologi informasi dan dalam mengantisipasi persaingan global yang diharapkan bisa lebih kompetitif, produktif, dan juga memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing global ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah berhenti untuk mengajak dan mendorong instansi pendidikan di daerah ini untuk tetap kreatif, inovatif, dan konstruktif mendesain pembelajaran sebagai bahan pembekalan dan pembelajaran kepada pelajar maupun mahasiswa. Tanpa kesadaran seperti ini, maka kita hanya akan memproduksi kuantitas lulusan yang miskin keterampilan dan kreativitas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa serta para pendidik untuk memberikan proses penyadaran kepada pelajar maupun mahasiswa dalam proses pendidikan tidak hanya teori belaka, namun dibutuhkan proses adaptasi teori terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Demikian pula pada era global saat ini, sistem pendidikan harus kreatif sedemikian rupa dengan karakteristik antara lain, pendidikan harus dikemas sesuai dengan kebutuhan, apakah itu kebutuhan pelajar maupun mahasiswa, prioritas nasional, dan pembangunan ekonomi. Pola belajar harus terstruktur secara efektif, sehingga memberi peluang kepada pelajar maupun mahasiswa untuk mengembangkan potensi pribadi sepandang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melakukan penelitian yang dapat menunjang dan sinergi dengan pembangunan nasional. Memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi, dan berperan sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani. Dengan demikian, instansi pendidikan harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan menyeluruh. Sistem ini harus memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat, menunjukkan efisiensi dalam operasionalnya, menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki manajemen internal yang transparan dan memenuhi standar. Demikian, itulah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas terlaksananya talk show ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Mbak Weni, sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih. Yang unggul mampu pada sekolah yang guru yang unggul, dan saya berkata membantu konsep mereka. Kalau dengan DHI belum itu ya? Tidak boleh. Ini sistem hal yang sia-sia. Mungkin ini dikatakan banyak saya kalau berbicara asik.
Nggak ada suara ini. Nggak ada suaranya. Kita bisa mengumpulkan banyak orang pada satu tempat, tetapi kadang kendala teknis seperti ini bisa timbul tiba-tiba. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah berada pada Zoom yang sama tentu saja. Semoga suara saya sudah terdengar dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Nelson Firdaus. Kami memohon Bapak untuk tetap ada pada ruangan ini karena nanti tentu saja ada pertanyaan yang akan diajukan oleh guru yang keren-keren yang tanggal 25 nanti akan berulang tahun ke-27 dan tema Hari Guru pada tahun ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Baik. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Beliau adalah Bapak Mulyasyah. Pak Mul, apakah Anda bisa untuk menyampaikan pesan-pesan dari Pak Mendikbud? Baik, terima kasih Mbak. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik Pak, jelas sekali. Silakan Baik. Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk virtual, dan kami mewakili Kemendikbudristek, mewakili Mas Menteri, dan juga menyampaikan salam hormat kepada semua peserta webinar pada pagi hari ini. Karena memang adanya berbagai agenda kegiatan di kantor, maka saya ditugaskan, dan saat ini saya juga minta maaf kepada host karena sedang dalam perjalanan juga dari Surabaya menuju kota Jember via darat. Jadi kalau ada gangguan-gangguan sinyal dan juga sekaligus kalau saya tidak bisa menampilkan video supaya lebih hemat karena gangguan jaringannya cukup baik, cukup luar biasa. Yang sama-sama kita hormati saya ulangi, yang sama-sama kita hormati Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Pak Asisten, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Bupati Oku ya, yang pada pagi hari. Muara Enim Bapak. Muara Enim, saya ulangi, Bapak Bupati Muara Enim dan berserta jajaran, dan yang paling istimewa tentu adalah para guru-guru kita, pencerdas kehidupan bangsa. Guru-guru adalah soko guru utama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selamat Hari Guru tanggal 25 November yang akan datang. Esensi semua kita adalah guru. Guru tidak boleh berhenti mengajar dan guru tidak boleh berhenti belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebaik apapun sistem yang kita canangkan, sehebat apapun program yang kita gelontorkan, maka orang terdepan yang akan membentuk kompetensi, pengetahuan, karakter anak-anak kita adalah yang berada di depan itu adalah para guru-guru kita. Jadi oleh sebab itu, maka sistem yang ada ini harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti, dan harus bisa diimplementasikan oleh guru-guru kita, terutama pada guru-guru kita yang hadir di Sumatera Selatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa saya mengawali kalimat seperti tadi itu? Guru
adalah orang-orang yang berada di garis depan di dalam proses pendidikan ini. Ketika kebijakan-kebijakan dari pusat turun ke provinsi, turun sampai ke daerah, maka utama yang akan melaksanakan implementasi itu, terutama kaitannya terhadap pembelajaran anak-anak didik adalah para guru. Itulah sebabnya peran guru ini tidak bisa kita sepelekan. Peran guru harus menjadi hal yang utama di dalam satuan pendidikan. Maka ke depan dengan pembelajaran yang semakin maju, maka dituntut guru-guru kita juga memiliki kreativitas, kemudian mampu melakukan hal-hal yang bersifat critical thinking. Kemudian guru-guru kita juga diharapkan mampu melakukan kolaborasi antar sesama teman sebaya pada jenjang yang sama, atau ada capacity building yang selalu terus-menerus dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian tentu kemampuan komunikasi guru, pemahaman guru terhadap dunia teknologi ini harus tetap kita tingkatkan. Kami senang sekali tadi mendengar support yang begitu luar biasa dari Gubernur Sumatera Selatan. Kenapa? Karena untuk menyambut 4.0 ke depan, pembelajaran berbasis digital adalah sesuatu yang harus kita tuju. Pembelajaran digital tentu bukan menggantikan peran guru, tetapi adalah bagaimana membantu mengoptimalisasi tugas-tugas guru yang dibantu dengan media-media pembelajaran yang berbasis digital. Oleh sebab itu, program strategis utama dari Kemendikbudristek adalah saat ini bagaimana dalam kurun waktu tertentu terjadi proses digitalisasi di lingkungan satuan pendidikan. Ini sebuah tantangan yang luar biasa dengan keterbatasan, dengan luas coverage area. Jangankan di seluruh Indonesia, mungkin untuk Sumatera Selatan saja dengan daerah yang begitu luas, kita masih ada tantangan yang terkait dengan sinyal, yang terkait dengan infrastruktur dan seterusnya. Tetapi tantangan ini harus kita jadikan harapan dan peluang. Oleh sebab itu pada tahun ini, mulai tahun 2020 dan seterusnya, kita memastikan dan membantu sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia, baik itu dari jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA, untuk memastikan bahwa terjadi kesiapan digitalisasi di sekolah. Itulah sebabnya pada tahun ini kita mengalokasikan dana yang cukup besar dalam pengadaan perangkat TIK ini. Kita pastikan sekolah-sekolah yang memiliki peralatan TIK itu di bawah 15 unit akan kita lengkapi. Di samping dana-dana yang bersumber dari APBN, juga bersumber dari dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini juga diperuntukkan tidak saja untuk fisik, tetapi juga non-fisik. Bagaimana proses digitalisasi ini menjadi harapan kita ke depan. Kita membangun sebuah rumah tentu harus kita mulai dari sebuah pondasi. Maka pengadaan perangkat-perangkat TIK yang kita siapkan ini baru merupakan sebuah pondasi dasar. Nah, tentu setelah fondasi dasar ini kuat, maka kita akan memberikan penguatan di dalam konten-konten pembelajaran yang berbasis digital. Sekali lagi, digitalisasi bukan menggantikan peran guru, tetapi adalah bagaimana membantu optimalisasi peran dan fungsi guru agar pengetahuan, agar keterampilan terhadap dunia teknologi ini tidak bisa kita abaikan. Ke depan dunia teknologi adalah sesuatu yang berada di depan mata kita. Sekali lagi kami berharap guru-guru yang senantiasa belajar pemahaman tentang digitalisasi ini, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada termasuk dari media Tribun yang pada hari ini juga melakukan webinar bersama kita, kita harapkan menjadi pintu masuk untuk mempercepat proses program digitalisasi di lingkungan sekolah. Terima kasih atas seluruh atensi. Selamat berjuang kepada guru-guru hebat Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan dengan jumlah yang luar biasa pada pagi hari ini. Salam sehat,
kita masih berada pada masa pandemi. Oleh sebab itu protokol kesehatan di dalam menerapkan pembelajaran terbatas tatap muka mesti menjadi catatan penting yang harus kita lakukan. Terima kasih, banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat kepada Bapak Mul dalam perjalanan, tetapi Anda bisa menyampaikan semua pesan dengan sangat clear, sangat jelas, dan tentu saja kita harus berikan tepuk tangan kepada Pak Mul. Semoga selamat sampai di Jember, Pak. Kami mohon Bapak untuk tetap ada pada Zoom ini, karena pasti nanti akan ada beberapa pertanyaan dari guru-guru kepada Anda langsung, dan saya kira poin-poin yang diberikan itu sudah sangat clear, sangat jelas bahwa guru tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh berhenti mengajar. Digitalisasi bukan segala-galanya, karena itu tetap yang menjadi peran penting adalah para guru sebagai soko atau tiang utama pendidikan di negara kita dan juga tentu saja di negara-negara lain. Terima kasih banyak Pak Mul, dan Anda sudah memastikan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ristek akan membuatkan fondasi yang kuat berupa ketersediaan anggaran dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Mul, semoga kita bisa mewujudkan apa yang tadi poin-poin yang Anda sampaikan. Baiklah, saya Mbak Weni, ya. Izin Mbak Weni. Ya, Pak. Mbak Weni, saya mohon pamit Mbak Weni karena ada tugas lagi yang harus saya laksanakan. Jadi saya mohon pamit Mbak Weni. Oh, baiklah Bapak. Iya. Iya. Baik. Ya, Salam. ada Pak Riza yang akan mewakili Bapak. Ya, siap. Ya, Mbak Weni. Ya. Ya. Salam Baik. dari Pak Gubernur untuk seluruh guru-guru yang hadir pada pagi hari ini Mbak Weni. Iya. Salam hormat Bapak Gubernur, sukses selalu buat seluruh guru yang ada di Sumatera Selatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Baik Pak Nelson, ada acara yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian mohon bisa memaklumi, dan ada wakilnya tentu saja yang akan menyampaikan poin-poin berikutnya dari Kepala Dinas Pendidikan kita yang keren, Pak Riza Pahlevi. Pak Riza, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Weni yang cantik dan betul-betul humble. Baik, Pak Riza, apa dia nak disampaikan untuk para guru ini? Silakan Bapak, waktunya kami silakan. Saya menyampaikan tidak banyak, singkat saja Mbak Weni. Yang penting, pertama, selamat Hari Guru yang ke-27 kepada semua rekan-rekan guruku. Yang kedua, mari kita hadapi di mana sesuai dengan judul adalah digital ini untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan kita, itu memang benar. Namun tantangan bagi guru ada dua hal. Kalau menurut saya, karena saya juga seorang guru, dan sampai sekarang masih katakan guru, Bu Beni. Ya. Yang pertama, tentu tantangannya kita mau tidak mau harus kuasai IT, aplikasi. Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran kalau kita tidak menguasai IT? Maka dari itu kita belajar. Jangan henti untuk belajar. Yang kedua, tantangan bagi guru itu sendiri tentu harus bisa memberikan inovasi dalam pembelajaran yang sifatnya mungkin sistemnya maya, setengah maya, full maya, dan yang langsung misalkan secara perhadapan selama ini sudah biasa kan. Ini kan banyak seperti kita terjadi sekarang kan sama maya, hanya kelihatan saja wajah Mbak Weni yang cantik dan suaranya saja, tapi tidak bisa langsung secara offline. Nah, itu juga harus kita kuasai sebagai guru. Nah, untuk itu, pesan saya kepada semua guru, di momentum Hari Guru ini, yang insya Allah besok tepat Hari Guru kita, saya pertama memberikan apresiasi kepada Tribun Sumsel. Siapa tidak kenal Tribun di bawah kepemimpinan manajer atau general manajernya Mbak Weni, yang memang oke punya. Dan punya semua kita, bukan Sumatera Selatan saja. Untuk itu, kegiatan juga yang diadakan oleh Memara ini saya berikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Satu kata, pada kesempatan yang baik ini, Pak Weni, digital memang oke. Terutama bagi guru, digital memang oke. Apa makna dari digital itu kepada Dewan Guru atau semua rekan-rekanku guru di seluruh Sumatera Selatan? Digital di Sumatera Selatan mau tidak mau oke. Seiring dengan Sumsel maju untuk semua.
Bagaimana tidak oke kalau digital tidak dikuasai? Maka dari itu digital, sekali lagi Mbak Weni, oke. Maknanya tidak lain, D-nya itu pada Mbak Weni maupun semua Dewan Guruku atau para peserta seminar yang hari ini cukup bangga saya, disiplin. Disiplin, jangan surut, jangan melandai, tetap harus semangat, walaupun dalam suasana corona. I-nya, harus ada inovasi yang diciptakan dalam suasana pembelajaran yang sudah berubah dari biasa sebelum kita corona dan sekarang sedang corona dan bahkan sudah corona. Harus ada inovasi yang dilakukan oleh guru-guruku. Kemudian G-nya harus ada gagasan. Gagasan itu digali, lalu selain dari digali, digerakkan. Tanpa digerakkan, ya sayang kalau ada gagasan sudah digali dan tidak digerakkan. I berikutnya harus kita biasakan Dewan Guruku atau semua guru introspeksi. Harus biasa introspeksi, jangan selalu kita mengoreksi orang, tapi introspeksi diri sendiri dahulu. Artinya, saya minta Dewan Guruku atau guru-guruku harus tangguh, tegar. Tangguh dan tegar, itu ciri khas guru di Sumatera Selatan. Hanya harapan saya mudah-mudahan memang betul kita dapat menguasai aplikasi sesuai dengan seminar yang hari ini dilakukan kerjasama Muara Enim dan Tribun. Jadi aplikasi harus dikuasai dan amanah. L, mau tidak mau, literasi. Menjadikan suatu pedoman dalam kehidupan kita dan jadikan suatu kebutuhan kita. Bila perlu, di sekolah, di mana saja, setiap pojok ada pojok literasi. Biasakan itu agar semua kita bisa menggemari membaca. Ada gangguan sinyal, Pak? Lanjut, silakan, Pak. Ya. Sinyal Pak Riza kayaknya ada gangguan. Pak Riza? Pak Riza? Siap. Ya, sinyal, ya oke, sudah terdengar. Masih ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup, lebih bagus kita sharing, siapa tahu ada guru-guru yang mau bertanya. Saya hanya menyampaikan satu kata tadi, digital itu ciri khas semboyan dari guru di Sumatera Selatan. Oh, keren. Nanti kita sama-sama bukan hanya menghafalkan, tetapi lebih pada memahami ya Pak, digital itu apa aja. Ya, kita ulang dulu Pak. Ya, kita ulang dulu Pak ya. D-nya disiplin. I-nya inovasi. I-nya inovasi, G-nya harus ada gagasan, digali dan digerakkan. Oke. A-nya aplikasi. I berikutnya introspeksi diri. Oh, introspeksi, oke. Ya. T-nya tangguh dan tegar. A-nya? A-nya aplikasi dan amanah. Oke, dan L-nya adalah L-nya literasi, harus dijadikan suatu kebutuhan. Woi, keren. Dan ini saya kira sudah seluruh guru sudah paham dan sudah hafal dan paham ya Pak ya? Harus mau tidak mau, agar kita menjadi guru yang maju sesuai dengan tema Hari Guru kan? Ya. Hati dengan untuk meningkatkan pendidikan kita. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan dengan digital. Iya. Dengan digital. Keren Pak Riza, terima kasih Pak ya. Pak tolong tetap stay di sini, kita akan lanjut. Oh, kita beri tepuk tangan dulu ke Pak Riza, lupa. Keren. Baik, selanjutnya adalah Pak Irawan Submidi. SPD, SMN, MM. Banyak nih yang gelar Pak Irawan ini ya. Pak Irawan silakan Anda untuk menyampaikan poin-poin penting yang mau disampaikan pada acara media digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Muara Enim. Silakan Pak. Min. Bisa terdengar? Bagus Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kita hormati Direktur Pembinaan SMP, Bapak Dr. Andes Mulyatsya, MM, Bapak Gubernur yang tadi diwakili oleh asisten tugas, sekaligus sekarang sudah juga diwakili oleh Pak Kadisdik Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Reza Wahyudi, MM, yang akan Ibu moderator, Ibu Haja Weni Ramdiastuti, beserta kru rombongan yang ada di Palembang. Pertama, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim mengucap syukur atas telah terlaksananya live foto digital dalam rangka merajut mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini lebih terus lagi untuk Kabupaten Muara Enim. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin sampaikan izin dari Bapak Bupati Muara Enim yang saat ini Muara Enim ini selama 4 hari berturut-turut ini ada sidang paripurna dalam rangka pengesahan APBD tahun 2022 sehingga tidak mungkin beliau hadir dalam acara kita pada hari ini. Oleh karenanya beliau menyampaikan pesan kepada kami untuk beberapa hal yang kita utarakan dalam pertemuan ini. Tentu yang kedua, kami ingin menyapa rekan-rekan kami guru di berbagai tempat, guru mulai dari guru PAUD, guru SD, SMP, dan SMA di mana saja berada, terkhusus rekan-rekan kerja kami guru hebat Indonesia yang ada di Kabupaten Muara Enim. Selamat Hari Guru, di mana pada hari ini atau kemarin itu kita telah memperingati Hari Guru untuk yang ke-27. Semoga kiranya rahmat dan hidayah dari Allah SWT itu selalu terlimpah kepada kita semua dalam rangka berkarya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengemban amanah yang insya Allah akan bermakna bagi bangsa tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan guru kami yang berada di mana saja, bahwasanya Kabupaten Muara Enim untuk periode sekarang dalam RPJMD itu tentu mengusung satu tekad untuk maju dalam tajuk merakyat, yaitu Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, sehat, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim ini diberikan amanah, diberikan tugas dari pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Intinya tetap fokus kepada peningkatan mutu pendidikan yang bermuara nanti menuju visi dan misi daerah sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Kemudian barangkali ada baik hari ini kami sampaikan juga sebagai bagian dari hal yang kami hadapi sehari-hari, itu satuan pendidikan di Kabupaten Muara Enim ini berjumlah 653 sekolah yang terdiri dari TK 192, SD 353 buah, SMP 108 buah, dan SMA SMK. Kemudian dapat kami sampaikan juga dalam pertemuan live workshop ini bahwa berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh guru-guru Indonesia yang ada di Kabupaten Muara Enim ini, masih ada ini yang SMA sederajat, terutama untuk yang berada di kawasan-kawasan yang agak sulit dijangkau, di mana untuk jasa SMA ini masih ada ratusan orang, D1 ada 33 orang, D2 ada 282 orang, D3 55, S1 D4 itu 5.573 orang, dan S2 ada 122 orang, di mana jumlah tenaga pengajar baik itu ASN maupun yang honorer berjumlah total itu ada 6.917 orang. Selanjutnya dapat disampaikan juga data peserta didik di Kabupaten Muara Enim ini berjumlah 92.851 orang, dengan catatan bahwa itu jumlah siswa yang merupakan asuhan kami secara langsung, artinya di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Sementara ada lagi kelompok yang diasuh atau dibina oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau untuk siswa itu ada 92.851 yang di bawah asuhan kami secara langsung. Terkait dengan pola pelajaran untuk misi kita bersama, peningkatan mutu pendidikan, kami baik
kendala maupun keunggulan ini kami selalu evaluasi dan selalu kami kaji, di mana permasalahan-permasalahan yang kami hadapi ini tentunya hampir sama lah untuk di daerah Sumatera Selatan, tapi khusus Kabupaten Muara Enim ini memiliki karakteristik tersendiri. Bentangan Kabupaten Muara Enim ini memanjang sehingga menimbulkan energi yang cukup besar juga untuk kami kelola. Ini sekitar 8 jam kalau kita menempuh perjalanan darat dari ujung ke ujung Kabupaten Muara Enim. Bahkan ada yang bisa 11 jam, ada juga daerah yang harus kita tempuh dengan terpaksa mengendarai kendaraan air, sungai. Alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu untuk mendukung hal itu kami juga sempat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan perahu kepada anak-anak kita yang mengelompok di satu tempat yang tidak ada alur transportasi lain untuk menuju sekolahnya. Itu harus satu-satunya cara itu dengan mengendarai perahu. Permasalahan-permasalahan yang kami maksud tadi dengan letak geografis, topografis, dan geologis Kabupaten Muara Enim ini seperti belum semua wilayah memiliki akses internet, alat pendukung media digital ini masih terbatasnya kemampuan sebagian guru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi media digital, walaupun insya Allah untuk mengatasi hal-hal tersebut kami selalu menggeliat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan selalu juga mengedepankan evaluasi dengan harapan permasalahan-permasalahan seperti yang kami utarakan tadi itu akan secara berangsur makin bisa kita kikis. Tentu masih seperti tadi tujuan akhir kita, tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kami juga sudah mengembangkan berbagai aplikasi, mengajak kawan-kawan untuk duduk bareng dalam berbagai cara, bisa jadi Bintek, bisa jadi Diklat, bisa jadi forum bersama, FGD, diskusi grup, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk menuju arah seperti yang kami maksud tadi, kami juga sekarang sedang cukup menggiatkan kegiatan melalui MGMP. Walaupun dengan segala keterbatasan, insya Allah kami berharap suatu saat MGMP ini akan menjadi semacam kawah candra di mukanya penggodokan mutu pendidikan. Karena yang bersatu dalam suatu MGMP adalah guru sejenis yang bisa berdiskusi lebih lanjut, sekaligus MGMP kita rancang untuk menggunakan media digital tanpa perlu mereka untuk datang ke satu titik dengan menguras biaya, membutuhkan waktu, sekaligus menguras energi. Oleh karenanya, maka tajuk yang diambil oleh panitia, oleh pelaksana pada hari ini, mengedepankan masalah media digital adalah sesuatu yang sangat terkini untuk menjadi pemikiran kita bersama, dan kami insya Allah juga tidak mau tertinggal berpikir tentang bagaimana caranya mengoptimalkan media digital ini sebagai alat hukum untuk mencapai cita-cita bersama itu tadi. Kami telah memperdayakan media digital ini dalam berbagai hal, termasuk diantaranya perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian harian, penugasan, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Kemudian dalam pola pembelajaran kami juga menerapkan, terutama yang lebih terasa ini saat-saat pandemi, di mana kita saat ini alhamdulillah tapi sudah bisa PTM terbatas. Tapi kalau sebelum PTM terbatas kemarin, maka pembelajaran jarak jauh itu mau tidak mau adalah hal tidak mungkin kita hindarkan. Sejauh ini, insya Allah, walaupun belum bisa dikatakan pada tingkat mahir, tapi kawan-kawan di lapangan sudah melaksanakan fungsi media digital ini untuk aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Telegram, WA, Edmodo, PowerPoint, Kahoot, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan guru yang berada di mana saja, terutama terkhusus yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim, mari kita sambut uluran tangan dari berbagai pihak, termasuk diantaranya sekarang kita hadir dengan Seripo, Tribun
yang mengangkat masalah media digital. Ini adalah bagian dari sumbangsi kita bersama untuk mengangkat itu, dan mari kita ikuti talkshow kita hari ini dengan harapan ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk pelaksanaan tugas kita sehari-hari, di mana harapan kita nantinya pada saat tertentu juga hasil-hasil dari talkshow kita ini kita evaluasi untuk kita jadikan bahan-bahan memperkaya hasanah dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Saya titip juga pesan kepada kawan-kawan guru di mana saja berada, bahwa ada seorang ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, aktivis pendidikan di Amerika, yang hidup sebenarnya sudah di tahun-tahun di abad ke-19 lah, yang bernama William Arthur Ward. Dengan ada satu konsep yang sangat menarik yang perlu kita sikapi bersama untuk rekan-rekan guru kami, guru hebat Indonesia, khususnya di Muara ini, ada 4 konsep pemikiran yang disampaikan oleh William Arthur Ward ini. Sekarang kita berada di mana? Mari kita mengevaluasi diri untuk guru-guru Indonesia, guru-guru di Kabupaten Muara ini. Guru yang biasa saja adalah guru yang memberitahu. Guru yang baik adalah guru yang menjelaskan. Guru yang unggul adalah guru yang mendemonstrasikan. Dan guru yang luar biasa adalah guru yang menginspirasi. Mari kita mengevaluasi diri. Sudah di tahap manakah kita? Suatu yang sangat akan membawa dampak yang super positif andaikan kita sudah berada pada tempat tadi. Guru yang luar biasa adalah guru yang bisa menginspirasi, membuat siswa kita bangkit secara psikologis, membuat mereka bangkit untuk belajar, membuat mereka bangkit untuk mengharumkan nama baik keluarga, nama baik daerah, nama baik lingkungan, nama baik bangsa dan negara Republik Indonesia. Mari kawan-kawan guru di mana saja berada, jangan pernah memutuskan silaturahmi, tali silaturahmi, untuk kita selalu berbagi. Dengan cara demikian, hal-hal yang menjadi kendala pengabdian kita di lapangan bisa diskusikan. Kami tidak akan pernah mundur untuk mengangkat mutu pendidikan, walaupun itu terpaksa mengurangi waktu kami mengurus keluarga. Mari bersama-sama, pendidikan harus tetap maju dan berkembang. Hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Mbak Weni, catatan kami pada pagi hari ini, mari kita bergerak dengan hati. Hal yang menarik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bapak Direktur Pembinaan adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mengajar. Suatu filosofi yang sangat pantas untuk kita sikapi bersama sebagaimana tadi telah disampaikan oleh senior kami, Bapak Dr. Andes Haji Rizal MM, menyampaikan disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Mari bergandengan tangan, majulah Indonesia, majulah guru Indonesia. Salam hangat dari Kabupaten Muara ini, bergerak untuk pendidikan lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan, luar biasa sekali. Saya merinding deh dengar apa yang Anda sampaikan poin demi poin. Ternyata Anda sangat menyimak sehingga bisa menemukan keyword dari masing-masing narasumber. Luar biasa Pak Irawan, berarti memang Anda adalah guru yang hebat. Guru yang luar biasa itu adalah guru yang menginspirasi, dan saya yakin ini ada pada semua guru di Sumatera. Terdahulu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada Pak Irawan. Luar biasa sekali.
Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah mengisi sesi pertama ini dengan sangat berkualitas. Kita akan masuk pada sesi kedua. Ini sesi yang kalau menurut saya, kalau buat wartawan, sesi paling penting itu adalah pada sesi tanya jawab. Nah, saya akan buka kesempatan tanya jawab tentu saja kepada peserta yang terlebih dahulu harus raise hand. Jadi harus mengangkat tangan terlebih dahulu sehingga bisa dilihat oleh petugas di sini, oleh panitia, siapa yang raise hand terlebih dahulu, kemudian akan diaktifkan mic-nya. Silakan saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Tolong sebutkan nama dan juga mengajar di mana. Kami persilakan. Ya, yang pertama kita ke siapa? Abdurrahman, Bu. Silakan. Ibu. Abdurrahman, Bu. Oh, Pak Abdurrahman. Karena yang muncul di depan saya kok muka Ibu ya. Pak Abdurrahman. Ya. Oke. Pak Abdurrahman, silakan ya. Pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa ya? Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, SAG, MSI, Kepala SMP Negeri 2 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Gelumbang, keren. Sebelum bertanya, izin berpantun membalas dari Bapak Gubernur. Silakan, Pak. Izin Pak Kadin Dikbud Kabupaten Muara Enim dan Pak Kadin Provinsi. Ini terinspirasi dari yang Bapak sampaikan. Ibu MC tolong dicatat kalau mau niru pantun Gelumbang. Silakan, Pak. Burung kutilang, bulunya lebat, bunyinya indah, harganya mahal. Oke, cakep. Indonesia hebat, Sumsel bermartabat, karena guru Muara Enim pintar digital. Wah, keren. Abdurrahman. Silakan, Pak. Demikian, kami ingin merangkum apa yang disampaikan Bapak Menteri yang diwakili Bapak Direktur, apa yang disampaikan Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak tadi dan yang diwakil dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten. Yang pertama, sebagai insan pendidik, kami sangat bangga mempunyai menteri, mempunyai gubernur, mempunyai kepala dinas seperti 3 ini, Bu. Kami hidup di zaman beliau seakan-akan hidup di zaman Nabi. Urusan dunia dikasih tahu, urusan akhirat diingatkan. Itulah yang melekat pada ketiga pimpinan level nasional, regional, provinsi, dan Muara Enim. Untuk itu pertanyaannya adalah, dalam hal kategori sebagai guru profesional, semua guru sudah merasakan nikmatnya menjadi guru, terutama yang sudah sertifikasi. Gaji regulernya aman, sertifikasinya lancar, sehingga media-media digital untuk guru sertifikasi itu sudah buat semua, punya laptop dan pendukung-pendukung lainnya. Dari sisi guru secara personal, sehingga mereka sangat semangat untuk mengerjakan tugasnya. Masuk kepada kelembagaan. Tahun ini adalah launching pertama ANBK. ANBK itu adalah bukan pengganti daripada UN, tetapi sebuah sistem untuk memotret kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Guru sangat semangat dengan melaksanakan survei lingkungan belajar. Siswa sangat antusias mengikuti ANBK. Namun sayangnya media ANBK belum merata di setiap satuan pendidikan. Dengan segala hormat, mewakili seluruh insan pendidikan Kabupaten Muara Enim dan Indonesia, sujud sungkem kepada Bapak Menteri, program pemberian bantuan media pembelajaran laptop untuk dipercepat, karena ini sangat kami butuhkan. Yang kedua, kami apresiasi betul dengan Bapak Kadin Dikbud Kabupaten Muara Enim. Di zaman beliaulah
guru-guru di regional Kabupaten Muara Enim mempunyai aspirasi yang bisa disampaikan dengan beliau, di mana kami mempunyai kompetensi untuk menginspirasi seluruh anak murid di setiap satuan pendidikan. Doa kami untuk Pak Kadin sehat selalu, kita bergerak bersama rakyat untuk progres pendidikan Kabupaten Muara Enim. Salam hormat kami, salam taklim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman. Pertanyaan Anda sangat jelas. Ini kalau yang nanya dengan titel di belakangnya SAG itu jadi seperti ini. Jadi bukan hanya soal dunia, tapi juga akhirat. Tadi beliau sudah sangat menginspirasi dengan pertanyaannya. Pak Mul, apakah Anda masih bersama kami? Karena pertanyaan Pak Abdul Rahman ditujukan kepada Pak Mul. Oke, terima kasih. Saya Silakan, menyimak dengan baik. Baik. Pertanyaan dari Mas Abdurrahman, ya, Kepala SMP di Muara Enim. Salam sehat ya. Tapi saya mungkin sesudah ini saya izin live karena memang situasinya kurang kondusif. Oh, baik, saya Pak. melanjutkan ini ya. Ya. Jadi yang pertama saya memang mengapresiasi sekali pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Satu terkait dengan sertifikasi. Yang kedua terkait dengan bagaimana percepatan digitalisasi atau infrastruktur TIK itu. Nah, untuk sertifikasi, ini adalah sebuah pengakuan profesionalitas. Oleh sebab itu, orang yang profesionalitas tentu kinerjanya juga profesional. Ya. Jangan kita hanya paham tentang ini adalah hak kita, tetapi juga ada hak orang lain untuk memperoleh pembelajaran dengan baik. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada teman-teman guru kita semua, saya kebetulan juga berbasis guru awalnya, bahwa profesionalitas itu ada tanggung jawab moralitas terhadap bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, maka di dalam unsur sertifikasi itu ada pengembangan diri terhadap guru. Pengembangan diri bisa dilakukan secara kelembagaan dan bisa dilakukan secara personal. Oleh sebab itu, yang paling efektif adalah pengembangan secara personal. Kita yang paling tahu apa kekurangan kita. Kita harus melakukan refleksi diri. Apa sih sebagai guru yang mesti saya tambah pengetahuan saya? Apa sih yang mesti saya perbaiki? Ini adalah ciri-ciri orang yang profesionalitas. Mengerti tentang hak dan mengerti tentang kewenangan dan mengerti tentang kewajiban apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian tentang prinsip kita harus mengejar infrastruktur TIK, benar. ANBK yang kita lakukan pertama ini adalah fondasi dasar. Nah, tentu dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan asesmen nasional yang baru kita adakan kemarin, kita sudah bisa menggambarkan bahwa percepatan pengadaan infrastruktur TIK ini adalah sesuatu yang harus kita kroyok bersama-sama. Itulah kami dari Kemendikbudristek senantiasa mengalokasikan dana yang luar biasa banyak Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan TIK ini. Baik itu yang merupakan bantuan secara langsung dari pemerintah pusat maupun yang kita adakan melalui dinas pendidikan masing-masing lewat jalur dana alokasi khusus. Jadi, dana alokasi khusus ini adalah pintu masuk untuk kita meningkatkan dan menambah frekuensi pengadaan perangkat-perangkat TIK yang seperti Mas Abdurrahman maksudkan tadi. Jadi tolong ini menjadi catatan penting kita. Nah, di samping itu tentu kita juga berharap ada dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD. Kalau sekiranya dari pusat sudah begitu banyak menggelontorkan anggaran untuk TIK ini, dengan anggaran yang begitu terbatas tahun ini, baik itu APBN melalui langsung ataupun melalui DAK. Nah, kita harapkan juga ada sharing tambahan dari daerah, dari APBD, sehingga percepatan digitalisasi tadi itu akan mempercepat ruang kemajuan kita, agar pendidikan kita yang berbasis digital yang saya sebutkan tadi bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu kata kunci yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih host yang sudah luar biasa mengantar acara ini. Saya beberapa kali pernah berkunjung ke Palembang,
ke Sumatera Selatan, dan kebetulan saya juga berasal dari Sumatera. Saya mengikuti detik demi detik perkembangan yang luar biasa di Sumatera Selatan. Salam sehat selalu, salam hormat, sekaligus melalui media ini kepada Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas, melalui moderator, saya izin untuk live terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mul, terima kasih banyak. Semoga Anda selamat sampai di tempat tujuan. Dan silakan datang ke Palembang karena katanya tadi Anda juga sesama Sumatera. Kalau saya lihat atau saya dengar ininya mungkin dari Lampung ya Pak Mul. Mudah-mudahan benar. Sama-sama. Karena nggak nyebut Sumateranya mana nih, jadi kayaknya Lampung nih. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak. Ya. Baik, silakan juga ke Muara Enim Pak, diundang tadi oleh Pak Baik, Irawan. terima kasih. Insya Allah kita lain waktu kita jadwalkan. Ya. Senang sekali bisa berinteraksi dengan teman-teman semua, terutama para guru-guru. Dan ini adalah bagian dari kita membangun pencerahan di negara kita, terutama di provinsi kita ini. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mul. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk memberikan poin-poin insight kepada kita semua guru hebat di Sumatera Selatan. Dan baiklah, saya akan membacakan pertanyaan kedua. Mas Abdurrahman, Anda luar biasa tadi ya sudah mengawali pertanyaan sesi Q&A ini. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Ida Suryani. Dari Ibu Ida ini guru di mana ya kalau saya boleh tahu ya? Atau Anda mau membacakan sendiri pertanyaan Anda? Bu Ida? Oke. Dari SMP Enim. SMP Tiga Negeri? Muara Enim. Oke. Tiga Muara Enim. Baik. Bu Ida, pertanyaan mau ditujukan kepada siapa? Kami ini di SMP Negeri 3 ini masih banyak yang kurang kurang mengenai masalah IT. Nah, kami mohon agar diadakan pelatihan atau didatangkan pelatihan agar kami bisa menguasai IT lebih baik lagi sehingga mengikuti literasi digital. Baik. Begitu. Oke. Baik. Ibu Ida, ya. Itu aja Bu pertanyaannya. Masukan. Oke. Baik Bu Ida Suryani, terima kasih dari SMP 3 Muara Enim, betul ya Bu ya? Jadi Ibu Ida beserta seluruh guru di SMP 3 Muara Enim ingin sekali mendapatkan pelatihan tentang digital. Ya? Mungkin ada lagi ya Bu ya? Oke, boleh. Ya. Gimana Bu? Ya, mungkin ada lagi di tempat kami ini kadang-kadang ini sinyal. Ya. Iya. Oke, sinyalnya kurang bagus ya Bu ya? Oke, putus, bener. Baru aja bilang terkendala pada sinyal dan terbukti sinyalnya langsung putus. Oke, baik Pak Irawandi, Pak Irawan bisa menjawab saran atau masukan atau juga kebutuhan yang diminta oleh Ibu Ida Suryani, dan juga nanti saya minta Pak Riza untuk juga menjawab. Silakan Pak Irawan dulu. Ya, terima kasih Mbak Weni. Untuk Bu Ida, apa yang disampaikan Bu Ida tadi menjadi catatan penting kami, dan insya Allah ke depan frekuensi akan kita tingkatkan lagi. Sebenarnya kita sudah melaksanakan hal seperti digagas oleh Bu Ida tadi, tapi karena keterbatasan sumber daya yang kita miliki, terpaksa kita melakukan penggiliran untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud. Kita juga sebenarnya bekerja sama dengan beberapa mitra, terutama dengan salah satu mitra kita yang konsen untuk ke arah digital, media digital, IT, itu kemarin sudah 3 kali melakukan pelatihan terkait dengan aplikasi itu yang dilakukan oleh ID. Oleh karenanya, dengan usul dari Bu Ida ini yang menjadi catatan penting kami, insya Allah
mari kita berdoa bersama. Ini akan kita programkan ke depan, baik dia program dari APBD maupun ada mitra-mitra lain, mungkin juga kita kembangkan, kita coba, kita cari sumber-sumber lain, termasuk dari diantaranya mungkin juga ada sumber dari CSR untuk percepatan apa yang dimaksud Bu Ida tadi. Itu Mbak Weni, terima kasih. Baik Pak, nanti bisa bekerja sama tentu saja juga dengan kami Pak, karena kami ya, terima kasih Pak. Ya, baik, dan saya kira pertemuan kali ini kan juga menjadi pintu masuk ya Pak ya, untuk kita semua berkolaborasi bagaimana bisa meningkatkan literasi para guru sehingga yang dibilang oleh Pak Riza tadi bisa paham betul tentang digital. Pak Riza, Anda mau menambahkan atau memberikan poin penting lagi untuk usulan yang diberikan oleh Ibu Ida? Baik, terima kasih. Saya menambahkan, lalu nanti kepada Mbak yang cantik, Mbak Wendy, saya mohon izin karena saya mau buka acara sekolah penggerak. Kaget dulu Pak, ada kok lagi pertanyaan, jangan dulu, tidak boleh. Kaget. Ayo. Sampai langsung ya. saja, tapi langsung aja nanti. Sampai selesai, pokoknya tidak boleh. Tinggal sedengat lagi. Silakan Pak. Pertama dari guru kita Ida Suryati SMP 3 Mainim, bagus pertanyaannya. Masalah kurang paham IT itu lebih bagus mengaku begitu. Namun jangan lupa tetap juga harus semangat belajar, jangan hilang, jangan kurang dan jangan kendor. Pelatihan literasi digital sinyal. Nah ini semua pada Ibu Ida Suryati, apa yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Irwan dari Dinas Pendidikan, itu Muara Enim sudah cukup mencakup apa yang ditanyakan oleh Ibu Ida Suryati. Namun tentunya selain dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwan, tadi sudah ditambahkan oleh Mbak Weni. Yang jelas dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan Pak Irwan sebagai Kadisdik Muara Enim, tidak lain kepala sekolah sudah kita bekali Pak Irwan dengan 4G. Karena rata-rata HP mereka ini, apalagi HP Mbak Weni, itu minimal Android kan. Nah 4G itu artinya kepala sekolah membantu dewan gurunya. G pertama harus ada gagasan, G kedua harus digerakkan, G ketiga gaul. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Pak Irwan tadi, bagaimana mau dapat CSR, itu tentu kepala sekolah harus gaul dulu. Kalau dia baik dengan Pak Weni, mudah-mudahan Pak Weni bisa mengirim apa yang diminta tadi. Mudah-mudahan, karena Pak Weni ini banyak pergaulannya kan. Nah, jadi kalau baik-baik dengan Tribun, dengan Sriwijaya Pos, mudah-mudahan Pak Irwan, apa yang diminta Ibu Ida Suryati ini akan tergaul, karena sudah kebekali 4G, 4G. Yes. G pertama ini gagasan, gerakan, G ketiga gaul. G keempatnya, kepala sekolah harus punya program gila. Gemilang. Program gila itu artinya apa? Gilo, kalau dia berhasil, hasilnya fantastis. Kalau dia tidak berhasil, program itu tidak ada yang mencemoohinya, karena namanya program gilo. Ya kan? Nah, itu kan biasa-biasanya tidak akan dicemoohi orang, tapi kalau berhasil, fantastis. Namun gila ini saya maksud, baik dari Pak Bupati, titip salam, dan Pak Bupati Nasrul Umar, Pak Irwan, terutama semua kepala sekolah, kalau 4 gini jalan, yaitu gila yang saya maksud, yang keempat, gila itu apa? Gali ide, langsung action. Nah, mudah-mudahan keren. Muara Enim, hebat. Oke. Pak Riza ini terkenal dengan akronim-akronim ya, yang tentu saja bukan sekadar akronim, tapi penuh makna. Ya, Pak Riza tolong stay sebentar. Saya nggak mau Bapak meninggalkan tempat. Sebentar, kaget dulu. Ini acara penting Pak, hampir 1000 soalnya peserta gurunya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Linda Puspitasari dari SMP Negeri 1 Muara Enim. Ibu ingin bicara langsung, ingin bertanya langsung kepada siapa Bu? Tentu saja kepada Pak Riza dan Pak Irawan. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali dalam ruang virtual ini dapat bertemu dengan beliau-beliau yang sangat memberinspirasi ya Mbak Weni ya. Saya terinspirasi oleh Pak Mul, saya terinspirasi oleh Pak Riza, saya terinspirasi juga oleh Bapak Kadin di Muara ini. Kemudian saya tadi mendengar dari penjelasan Pak Mul, izin menyampaikan pendapat yang saya kutip bahwa peran guru adalah mengoptimalisasi digital seperti itu Mbak Weni ya.
Nah, kemudian kami sebagai guru yang mengikuti ini secara singkat, tentu kami masih banyak bertanya, apa yang harus kami lakukan di langkah awal kami apabila kami ingin mendukung media digital ini seperti itu. Karena kami ada semangat, tetapi mungkin kami belum tahu arah apa yang harus kami capai. Seandainya hanya menggunakan media digital, apakah dibawa ke kelas seperti itu? Apa bagaimana langkah awal kami sehingga kami peran guru itu bisa mempersiapkan digitalisasi di lingkungan sekolah seperti itu, sehingga bisa tepat guna. Itu saja dulu Bu, kepada Mbak Weni, kepada para narasumber yang begitu hebat, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Pak Riza, tadi Anda sudah mendengar langsung, Pak Irawan juga sudah mendengar, saya yakin. Pertanyaannya itu sangat simpel dan sebenarnya bersifat apa ya, how to. Bagaimana sih para guru yang penuh semangat ini bisa belajar banyak soal digital sehingga tentu saja bisa menimbulkan ide-ide yang kreatif bagi para anak didik. Silakan Pak Riza, Anda akan mengeluarkan akronim apa lagi nih, saya tunggu. Pak Riza. Nah, Pak Riza, oke. Pak, Bu Linda ingin, ya, Ibu Linda Pak ingin tahu lebih detail bagaimana sih para guru ini mendapatkan, sebenarnya pertanyaan seperti pertanyaan yang pertama, bagaimana para guru ini yang penuh semangat, itu tadi saya setuju sekali dengan kata semangat, bisa belajar banyak soal digital sehingga bisa memberikan hal-hal yang kreatif, inovatif kepada para anak murid. Silakan Pak. Iya baik, pada guru kita Linda Purnamasari pertanyaannya cukup menggoda ini, terutama menggoda Kabupaten Muara Enim. Cuma juga pada kita semua, terutama provinsi. Wabil khusus Mbak Weni ini, yang memang betul-betul orang gaul dan memang orang humble. Yang ini tentunya Mbak Linda, apa yang harus dicapai pada masa corona, itu pasti banyak juga manfaatnya dengan adanya corona ini. Yang pertama, pasti kita sudah terbiasa hidup disiplin. Kenapa? Karena kita berbondong-bondong, beramai-ramai untuk membantas corona ini, dan alhamdulillah sudah melandai itu Mbak Weni. Iya. Nah itu jadi disiplin, termasuk guru dan disiplin menerapkan ini. Kalau kita belajar secara digital atau daring, dengan digital daring, tentu secara bertahap mau tidak mau menyelam sambil minum air. Pada waktu pertama daring waktu itu Mbak Weni, waduh itu bahasa kita Palembang gelabak gelubuk. Iya, gelabak gelubuk. Iya, nah. Ya kenapa? Karena belum siap. Ya guru ada sebagian masih gaptek. Tapi sekarang mudah-mudahan, termasuk Mbak Linda juga, kalau hanya kurang alat, itu tadi gaul tadi modal dari Pak Irawan dan Pak Weni untuk bisa membantu Muara Enim. Siap. Ya kan? Nah itu yang pertama, keuntungannya. Dia disiplin. Yang kedua, tentunya kita selalu biasa hidup dengan penuh tata cara, tata krama yang betul-betul efektif. Tidak usah jauh-jauh 3M, memakai masker. Saya mohon izin tidak pakai masker, tidak kelihatan, tidak kedengaran nigo. Mengapa-gap suara, kan? Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Selama ini mencuci tangan dapat saya katakan masih kadang-kadang lupa orang mencuci tangan. Tapi dengan adanya corona sudah langsung disiplin. Nah, apa yang harus dicapai di masa corona ini? Tidak lain ciptakan guru-guruku di mana saja berada, termasuk Mbak Linda Purnamasari, inovasi-inovasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru saja, bukan, tapi termasuk kepala sekolah, termasuk siswa. Mbak Weni, seminggu lalu kita pameran inovasi SMK. Iya. Alhamdulillah, insya Allah nanti di tanggal 30 pada puncaknya Hari Guru itu akan diperoleh rekor muri bahwa inovasi SMK di Sumatera Selatan terbesar se-Indonesia. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Pak Riza. Inovasi terbesar dan terbanyak, dan sudah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Vokasi Pak Wikan. Nah itu kenapa? Karena kalau tidak gurunya inovasi, hanya menunggu bagaimana mau maju.
Maka dari itu guru dan siswa berlomba-lomba lah menciptakan inovasi. Jadi apa yang harus dicapai pada masa corona ini? Jawabnya Mbak Linda Purnamasari sama seperti kepala sekolah. Ciptakanlah program GILO atau gila. Ya, program gila. Jangan kita akan surut, wah dak kati alatnya. Nah itu salah. Tapi kita berupaya carikan, ciptakan inovasi-inovasi agar kita tetap semangat. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Weni. Baik. Saya mohon pamit. Baik. Ya, luar biasa Mbak Weni telah melakukan acara ini. Baik. Salam untuk Pak Irawan, salam untuk semua guru-guruku. Iya. Di Sumatera Selatan dan salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Pak Riza, terima kasih banyak Anda sudah bersama kami di sini. Ini acara yang luar biasa saya kira, dan sebagai penutup saya akan membacakan satu pertanyaan lagi, satu inilah ya, bukan hanya pertanyaan tapi juga suara hati, jeritan para guru. Ya, dari Mei, mohon maaf kalau saya nggak pas ini membacakannya. Dari Ibu Meilianah SPS Baitur Rahman. Izin bertanya, kami dari PAUD SPS Baitur Rahman, Gelumbang, kami menyimak dari sambutan Pak Riza, Wakil Gubernur, Pak Gubernur tadi bukan Pak Wakil Gubernur, Pak Kadin, kalau guru itu harus menguasai IT digital, tapi kendala kami tidak setiap guru mempunyai laptop. Gimana mau terwujud digital semboyan Sumsel? Oke, terima kasih Ibu. Kami sampaikan jeritan hati yang bagi guru hebat yang belum punya laptop. Nanti semoga dengan acara ini kita bisa mencari jalan keluar bersama-sama. Bukan hanya fisik laptop, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bergandengan tangan, sehingga setiap guru di Sumatera Selatan, khususnya di Muara Enim, itu bisa menjadi guru yang luar biasa. Tadi seperti dibilang oleh Pak Irawan, mengutip dari seorang tokoh di Amerika Serikat, Pak William siapa itu, tadi saya nggak dengar belakangnya. Dan menjadi guru yang menginspirasi, saya kira itu suatu kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan, karena kalau tidak bergerak dengan hati, maka kita tidak bisa mewujudkan ini semua. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Anda bersama selama hampir 1 jam bersama di sini. Dan kita foto bersama dulu, karena ini momen yang sangat langka, bisa terkumpul 800-an guru hebat, dan Muara Enim menjadi yang terdepannya untuk menggagas acara ini. Pak Irawan, apakah Anda siap untuk bersama seluruh guru kita foto bersama di sini? Aktifkan kameranya, silakan. Kita akan bikin 3 sesi. Baik. Ya. Kalau guru tuh apa sih ininya, kode-kode di tangannya? Literasi, Pak. Literasi jadi gini ya? Iya, L. Betul, Pak ya? Ya, L. Oke, baik. Kita foto sesi pertama, kita mulai. Ya. 1, siap semua? Kamera sudah hidup? Ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, salam semangat. Ini gayanya Pak Nasrun Umar, biasanya seperti ini. Semangatnya, gini. Ya. Oke. Yang ketiga, kita memberikan apresiasi kepada seluruh guru hebat, maka kodenya begini. 1, 2, 3. Ada 10 slide? Wah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Slide ke-6 baru. Kalau gini juga boleh. Begini juga boleh. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sampai
Akan ada pertemuan berikutnya lagi. Pak Irawan tolong dicatat, kita akan ketemu lagi pada sesi yang berbeda, yang lebih detail lagi bagaimana semua guru bisa menjadi guru yang inspiratif melalui pelatihan-pelatihan digital. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Baiklah, Anda masih bersama dengan kami di dalam acara yang tentu saja luar biasa, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak bagi para guru dan juga para narasumber, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Dan tentu saja acara kali ini diharapkan memberikan insight yang baru bagi Anda para guru, dan tentu saja acara ini dapat Anda saksikan kembali di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Dan berhubung tadi sudah foto bersama dengan Mbak Weni, seharusnya menjadi tugas terakhir saya, dan oleh karena itu, karena tadi juga narasumber serta penanya pakai pantun, izinkan saya juga menyampaikan pantun singkat untuk menutup acara kita pada kali ini. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi di ruang tamu. Usahamu gigih setiap hari mendidik kami tanpa jemu. Terima kasih para guru, didikanmu akan kami kenang selalu. Dan tentu saja saya Vano Tahalele mewakili segenap kru yang bertugas, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah. Cek ya. Baik, terima kasih para hadirin yang sudah hadir di ruangan virtual, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan panitia. Indonesia.